Pemulihan hak masyarakat adat untuk spesial dialog kita malam hari ini. Baik, saya langsung kepada Bung Niko. Bung Niko, kalau tadi kita udah bicara banyak hal gitu ya, meskipun sepertinya baru kulit luarnya saja nih. Nah, seperti apa sebenarnya pemulihan yang harus dilakukan oleh baik itu pemerintah pusat maupun sampai ke pemerintah daerah? Mengingat tadi ketika ditelusuri, akhirnya satu bilang ini datanya miss, ini bukan datanya. Padahal anggaran yang dikucurkan ini sangat besar. Sangat besar. Silakan. Nah, kalau ditanya bentuk pemulihannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman perwakilan dari komunitas masyarakat adat. Karena ini kita anggap adalah program pemerintah yang atau kota mandiri yang mangkrak atau produk pembangunan gagal misalnya kan, dan sampai hari ini juga belum ada kejelasannya, makanya masyarakat sudah pantas dan selayaknya meminta hak mereka dikembalikan. Satu-satunya cara adalah mengembalikan hak-hak masyarakat, terutama terhadap ruang, dalam hal ini adalah lahan. Karena dengan begitu masyarakat bisa mengakses dan justru bisa mengelola lahan-lahan yang dianggap lahan tidur menjadi lahan-lahan produktif. Ya, itu satu. Betul. Yang kedua, persoalan HGU yang merampas lahan-lahan masyarakat. Kalau ditanyakan bagaimana bentuk pemulihannya, keluarkan hak-hak masyarakat atau HGU yang masuk dalam hak-hak masyarakat itu segera dikeluarkan. Banyak kok mekanismenya. Ada TORA misalnya atau yang lain misalnya. Karena ada temuan teman-teman, tidak hanya dalam advokasi ini tidak hanya Walhi, tapi ada aliansi masyarakat adat yang mulai dari Sambas sampai Bengkayang dan Aman Provinsi. Ada juga teman-teman lembaga bentang alam hijau, dan juga ada lembaga bantuan hukum Angsara yang bersama-sama dengan kita sama-sama untuk mengadvokasi kasus ini atau isu ini. Nah, dari advokasi bersama-sama kami menemukan ada satu kesalahan administrasi. Ada satu perusahaan, dia memiliki sertifikat HGU. Yang sertifikat HGU itu di atas kertas tertulis berada di A, tapi fisik kebunnya berada di B. Itu kan artinya itu sudah salah, dan itu kalau kacamata hukum udah cacat hukum. Karena sertifikatnya objeknya di A, ditelusuri di lapangan, objeknya justru ada di B. Pemulihan yang dilakukan terkait konflik agraria adalah kembalikan hak-hak masyarakat yang hari ini tidak bisa diakses oleh masyarakat, yang dulunya dirampas, diambil oleh kelompok-kelompok investasi perkebunan kelapa sawit dan meng-HGU-kan mereka secara sepihak. Bentuk-bentuk pemulihan itulah yang diharapkan oleh masyarakat bisa diakomodir oleh semua instansi yang kemarin sudah kita datangi, dan semua harapan itu sudah disampaikan oleh mereka. Dan kantor staf presiden dan ombudsman sudah punya komitmen dan akan mengagendakan pertemuan ini secara khusus, dan tidak hanya untuk Kalimantan Barat, seluruh program-program pemerintah yang kaitannya dengan transmigrasi akan diagendakan oleh teman-teman di instansi ini, sehingga mereka meminta klarifikasi. Baik, saya ingin dengar respon dari teman-teman Walhi gitu. Ini kan kita tahu di daerah ini ada lembaga adat, bahkan dari tingkat terendah kecamatan sampai nasional. Nah, Bung Niko melihatnya posisinya di mana? Apa harapan, karena saya tadi tidak mendengar nama-nama itu disebutkan dari rangkaian teman-teman tadi yang ikut sama-sama dengan komunitas Bakati ini. Silakan. Nah, sebenarnya yang dua-duanya sangat urgent, tapi yang ini dilakukan bertahap. Karena memang yang harus segera dilakukan adalah meminta penjelasan, meminta klarifikasi, meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini, gitu kan. Nanti kita akan mengagendakan misalnya untuk berkomunikasi dengan lembaga adat yang dari bawah sampai ke nasional.
Dan kenapa? Karena memang semua yang terjadi inilah berada di komunitas-komunitas masyarakat adat. Justru yang berangkat ke beberapa instansi yang ada, beberapa instansi di pusat, ini adalah ada tokoh adat, ketua adat. Ketua adat ada beberapa orang. Tokoh masyarakat adat, kelompok perempuan adat, pemuda adat, segala macamnya. Dan memang kenapa ini belum menjadi sasaran untuk kita bangun? Karena memang puncaknya ini kan pemicunya ini kan sebenarnya bukan di teman-teman kelembagaan ini nih. Tapi kan karena program-program pemerintah yang justru berdampak pada komunitas, dan memang teman-teman di kelembagaan akan mendapatkan peran juga dalam konteks berkomunikasi dengan komunitas untuk membangun sinergi bagaimana ini bisa dikerjakan bersama-sama. Baik, saya kepada Ibu Kartiana dan Pak Joni. Ibu Kartiana, Pak Joni, proses untuk bisa mendapatkan pemulihan ini kan pasti masih banyak tahapannya, masih perlu waktu yang sangat panjang. Seberapa optimis Bu Kartiana dan Pak Joni? Saya kepada Bu Kartiana, mengingat tadi ada intimidasi di lapangan seperti itu, silakan. Kami dari pihak masyarakat adat tentunya sangat optimis sekali ya, agar lahan kami yang mempunyai masalah itu seperti kena HGU ataupun KTM itu jangan lagi dipersulit, harus dikembalikan kepada kami masyarakat agar bisa kami kelola dengan bebas tanpa ada intimidasi seterusnya. Mengapa Ibu sangat optimis, Bu? Karena kalau lahan itu lahan tidur, dianggap lahan tidur percuma, tapi bagi kami masyarakat sana sangat mengharapkan agar lahan itu kami olah dan bisa menjadi suatu pendapatan yang lebih dari kehidupan kami. Ibu pengalaman kemarin dengan Bang Niko dan teman-teman ini berinteraksi langsung dengan orang-orang kementerian, begitu. Apa yang Ibu tangkap dari pernyataan mereka? Apakah mereka ikut ambil istilahnya, oke, nanti kita akan selesaikan? Apakah Ibu juga melihat hal yang sama seperti Bang Niko sampaikan? Sama. Mereka ingin membantu agar masalah yang kami hadapi itu akan bisa terselesaikan dengan adanya kami berhadapan langsung dengan mereka kemarin. Oke, saya kepada Pak Joni. Pak Joni, ini kan masyarakat langsung ke pusat gitu ya. Dan malam hari ini Anda duduk di sini berbicara di Ruai TV, dan ini pasti juga akan diketahui oleh pemerintah daerah. Nah, apa yang ingin Pak Joni sampaikan malam hari ini? Karena pasti nanti direspon, lah ini seperti yang tadi Bang Niko bilang, ini bypass, potong kompas nih, kayak gitu kan. Kenapa nggak datang ke kami dulu misalnya? Ada respon seperti itu, apa tanggapan Pak Joni? Jadi begini, kalau diminta apa responnya dari kami sebagai masyarakat yang diminta untuk menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan terhadap YTP, kami sangat berharap sebagaimana usaha dan upaya kami sebagai masyarakat adat yang ada di Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Karena kami menganggap kalau bekerja itu sudah merasa capek, dibawa ke sini juga tidak membawa hasil, bawa ke sana juga tidak membawa jawaban yang pasti. Sehingga kami punya niat yang baik, siapapun yang ada ikut bergabung langsung berhadapan dengan pemerintah pusat. Dan tidak lain tidak bukan karena kami sudah capek dan lagi kami merasa dirugikan. Sehingga harapan kami agar supaya pemerintah itu betul-betul serius menangani kasus ini. Baik, tahan sampai kalimat itu Pak Joni. Kalau tadi dari paparan yang disampaikan oleh Bang Niko bahwa fakta di pusat gitu, ada data-data yang keliru, ada data-data yang tidak sesuai. Nah, menurut Pak Joni ini kenapa? Apakah ini mereka menunjukkan mereka tidak serius atau ada apa? Jadi kalau kita lihat apakah itu yang sebenarnya, apakah itu hanya dibuat-buat di waktu kita minta, kita tuh juga payah untuk menentukan bahwa barang itu pasti. Tapi yang pasti masyarakat minta 300 hektar dikembalikan. Yang pasti lahan 300 hektar karena tidak dibayar lahan rakyat atau masyarakat adat,
kami minta pemerintah kembalikan lahannya kepada pemilik awal agar supaya lahan itu jangan menjadi lahan mati. Baik. Agar supaya kami sebagai masyarakat penduduk yang ada di sana bisa mengelola entah nanam padi, jagung, apa segala. Yang penting lahan itu tetap diolah. Baik. Begitu. Baik, Pak Joni. Bang Itu Niko, harapan kami. berat loh Bang Niko. Harapannya seperti ini dan kita tahu prosesnya itu nggak sebentar begitu posisinya. Ya. Oke, waktu kita sudah mau habis, saya akan minta final statement. Tadi dari dua sudah, saya closing silakan, Bang Niko. Baik Pak, apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang, generasi yang sekarang, ini sebenarnya sederhana aja. Mereka tidak mau meninggalkan persoalan untuk anak cucu mereka kemudian. Oke. Jadi persoalan yang terjadi hari ini, KTM misalnya, transmigrasi, HGU yang berada di wilayah-wilayah mereka ini, yang hari ini mengekang hidup mereka, dan mereka lakukan bekerja semua dengan semua pihak, dengan semua teman-teman. Ini harapan mereka hanya sederhana saja. Mereka tidak mau meninggalkan persoalan untuk generasi mereka nanti. Oke. Ketika tanah sudah dikembalikan ke mereka, dan itu bisa dilimpahkan ke anak cucu mereka, sehingga anak cucu mereka bisa bekerja tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada A, B, C, D. Sederhana saja. Itu kenapa mereka kemanapun mereka akan lakukan mengejar orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan yang mereka harapkan. Baik, dari mekanisme yang terjadi setelah beraudiensi ke pihak pusat, apa yang harus diperbaiki untuk kebijakan tanda kutip transmigrasi dengan nama baik itu tadi KTM atau mungkin nanti presiden baru lagi, namanya baru lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya prinsipnya sama aja. Hal yang kita sampaikan ke pemerintah adalah sebenarnya masyarakat dan kita yang di kelompok lembaga CSO, sebenarnya kita bukan menolak pembangunan. Ya, transmigrasi adalah salah satu program produk pembangunan. Tapi yang kita harapkan adalah produk pembangunan itu haruslah bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar. Tapi kalau proses pembangunannya seperti yang sudah-sudah, itu yang kita sampaikan ke masyarakat, ke pengambil kebijakan. Untuk pembangunan yang sudah-sudah, tolong ditata ulang untuk pengelolaannya, karena kita anggap ada yang salah. Bukan berarti itu dibatalkan. Baik. Yang salah tolong ditata ulang. Kalaupun memang misalnya salah satu program KTM misalnya pelaksananya salah dan tidak dilanjutkan, cara penataannya kembalikan ke masyarakat agar masyarakat bisa mengelola dan menata lahan-lahan yang ada di situ. Untuk program transmigrasi yang baru yang kita lihat berada di kawasan-kawasan hutan taman nasional, hutan lindung segala macamnya, ini tolong ditinjau ulang. Baik. Dan tolong dikomunikasikan, sorry saya agak tambah sedikit. Semua rencana program transmigrasi di atas tahun 2017, salah satu contohnya di Kapuas Hulu yang nomor 2 terluas setelah Ketapang. Kita tanya di komunitasnya, kalian tahu nggak nanti kalau lahan-lahan kalian ini akan ditetapkan transmigrasi? Nggak tahu. Artinya apa? Itu tidak pernah tersampaikan ke komunitas sebagai pemilik wilayah. Baik Bang Niko, waktu kita terbatas. Saya kasih 1 menit untuk final statement. Siapa yang mau dipedasin nih? Silahkan Bang Niko. Oke, kita berharap apa yang terjadi hari ini di komunitasnya masyarakat adat Dayak Bekati, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, kita harapkan semua pihak yang berada mulai dari pemerintah daerah, provinsi, bahkan sampai nasional, ini bisa kita lakukan tinjau ulang bersama terkait program transmigrasi dengan konsep kota terpadu mandiri. Karena sampai hari ini kita yakin bahwa pemerintah membuat program ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi sampai 15 tahun dengan tidak ada kejelasan program ini, justru masyarakat tidak sejahtera. Bahkan masyarakat terkekang, tidak bisa berkarya atas lahan mereka sendiri. Satu yang kita harapkan adalah tolong pemerintah untuk menerapkan atau menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 45, melindungi, mensejahterakan, dan menjamin keamanan masyarakat, mulai dari keamanan ekonomi sampai keamanan terkait tata ruang dan segala macamnya.
ini menjadi tanggung jawab pemerintah, Baik. lakukan itu. Baik, terima kasih Bung Niko untuk hadir malam hari ini di Spesial Dialog. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Bu Kartiana. Sama-sama. Kapan balik ke Bengkayang lagi nih? Besok? Besok. Oke, Jalan-jalan baik. dulu mereka. Oh baik, tetap semangat karena perjalanan masih sangat panjang untuk proses yang diinginkan ya. Baik saudara, demikian untuk Spesial Dialog kita malam hari ini dengan tema advokasi pemulihan hak-hak dari masyarakat adat, dan malam hari ini dari masyarakat adat Dayak Bekati Kabupaten Sambas yang hadir bersama teman-teman dari Walhi. Semoga saja apa yang tadi dipaparkan, disampaikan, dan harapannya ini bisa terus berproses, dan kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat juga punya hak untuk menjadi pemantau dan juga melihat sampai di mana proses ini berjalan dan apakah masyarakat adat Dayak Bekati akan mendapatkan keadilan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Eva Karolin Dudidi, selamat malam dan sampai jumpa. Salam pemberdayaan. Terima kasih Bu. Terima Sama-sama. kasih.